Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, ada baiknya untuk membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar sosiologi. Nah, pada kesempatan kali ini juga kita akan bahas bab baru, yaitu bab 3, yaitu tentang ketimpangan sosial, atau bahasa lainnya yaitu kesenjangan sosial. Nah, kita akan bahas mengenai pengertian dari ketimpangan sosial atau kesenjangan sosial, yaitu ketidakseimbangan di dalam masyarakat. Ketidakseimbangan tersebut juga tanpa adanya jarak yang mencolok di antara golongan-golongan dalam masyarakat. Nah, ketimpangan sosial atau kesenjangan sosial dalam masyarakat ini mencakup aspek-aspek kehidupan seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, contohnya nih seperti bisa kita lihat nih. Ini kan di Jakarta ya. Di Jakarta ini adanya sebuah ketimpangan atau kesenjangan sosial di dalam masyarakat. Padahal mereka ini hidup dalam satu wilayah yang sama gitu. Tapi terdapat sebuah perbedaan yang mencolok gitu yang bisa kita lihat nih. Di gambar yang paling ujung itu kan ada gedung-gedung tinggi pencakar langit ya. Beda gitu halnya dengan keadaan yang di sampingnya gitu, yaitu perumahan-perumahan kumuh gitu. Yang mana ini merupakan bentuk contoh dari adanya sebuah kesenjangan sosial dalam sebuah masyarakat atau wilayah tertentu kayak gitu. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari ketimpangan sosial, kita akan bahas mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi adanya sebuah ketimpangan sosial dalam masyarakat. Ada 6 faktor yang bisa mempengaruhi adanya kesenjangan sosial di dalam masyarakat. Faktor yang pertama ada perbedaan sumber daya alam. Yang pertama ya. Seperti yang kita ketahui, sumber daya alam ini merupakan sumber daya atau potensi yang berasal dari alam dan bisa kita manfaatkan nih demi keberlangsungan hidup kita di dunia ini. Nah, biasanya sumber daya alam ini juga ada beberapa macam, ada komponennya. Ini ada komponen biotik sama abiotik kayak gitu. Nah, sumber daya alam juga merupakan anugerah dari Tuhan ya, yang mana telah diberikan gitu ya untuk manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya gitu. Nah, sumber daya alam ini dibagi menjadi beberapa bagian. Ada 2 bagian. Yang pertama, sumber daya alam terbarukan dan sumber daya alam tidak terbarukan. Nah, kalau sumber daya alam terbarukan ini yaitu sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan terus-menerus gitu ya, continue. Misalkan energi dari sinar matahari, angin kayak gitu, itu merupakan sumber daya alam yang terbarukan, bisa kita pakai lagi. Nah, yang kedua, sumber daya alam tidak terbarukan. Itu sumber daya alam yang dapat habis seketika gitu ya. Contohnya misalkan minyak bumi, gas, batu bara, emas gitu. Yang sekali pakai doang gitu. Nah, dari kedua jenis sumber daya ini tidak tersebar merata. Sumber daya alam ini juga tidak tersebar merata di setiap wilayah gitu. Nah, karena setiap daerah ini memiliki keistimewaannya masing-masing gitu ya. Keistimewaan sumber daya alamnya masing-masing. Misalkan di daerah pegunungan mungkin airnya banyak banget, beda misalkan dengan di Jakarta. Orang-orang di Jakarta pasti airnya lebih sedikit kayak gitu, beda ya dengan orang-orang pegunungan kayak gitu. Perbedaan kepemilikan sumber daya alam ini dapat mempengaruhi kehidupan ekonomi seseorang atau masyarakat yang tinggal di sekitarnya kayak gitu. Artinya, kepemilikan sumber daya ini di suatu daerah ini dapat mempengaruhi adanya proses pembangunan dan tingkat kesejahteraan di dalam masyarakat. Perbedaan sumber daya alam ini kan tadi saya bilang bahwasanya setiap wilayah itu memiliki sumber alam yang berbeda gitu. Nah, ini ternyata mempengaruhi pembangunan, mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat itu sendiri kayak gitu. Itu ya faktor yang pertama ya. Yang kedua, letak dan kondisi geografis. Nah, seperti yang kita ketahui juga Indonesia kan memiliki terdiri dari beberapa pulau ya, dari Sabang sampai Merauke. Nah, kondisi ini juga mengakibatkan perbedaan potensi geografis antar wilayah Indonesia ini berbagai macam. Ada
dataran tinggi, rendah, pegunungan kayak gitu ya. Terus juga pantai kayak gitu. Kondisi geografis yang beragam ini berpengaruh terhadap mata pencarian dari masing-masing wilayah kayak gitu. Misalkan penduduk yang tinggal di daerah dataran tinggi mungkin memiliki mata pencariannya petani kayak gitu. Terus juga apa tadi, buruh tani, ya petani kayak gitu. Pasti dia bercocok tanam kayak gitu. Beda halnya dengan orang-orang yang tinggal di dataran rendah, misalkan dia bekerja sebagai kantoran, terus juga bekerja sebagai pedagang, peternak kayak gitu. Terus juga bisa kita lihat lagi orang yang tinggal di daerah pantai, mungkin aja dia kerjanya sebagai tour guide kayak gitu kan. Nah, itu mempengaruhi apa namanya? Mempengaruhi kesejahteraan, tingkat kesejahteraan dan pembangunan di wilayah tertentu kayak gitu. Mempengaruhi pendapatan orang-orang yang tinggal di daerah tertentu seperti itu ya. Nah, selanjutnya di sini ada faktor globalisasi ya. Faktor globalisasi ini, nah kan seperti yang kita ketahui, kalau misalkan kita ngomongin globalisasi berarti ditandai dengan adanya sebuah penggunaan teknologi yang canggih di dalam sebuah kehidupan masyarakat atau sehari-hari. Yang mana dengan adanya penggunaan ekonomi teknologi ini juga memudahkan kita untuk dalam mengerjakan segala sesuatu itu dengan efektif, dengan lebih mudah, efisiensi gitu ya, dalam memenuhi kebutuhan hidup. Tetapi nih seperti yang kita lihat-lihat nih, ternyata tidak semua orang ini bisa menggunakan teknologi canggih atau teknologi yang baru ini gitu. Nggak semua orang, cuman beberapa orang tertentu. Mungkin kalau misalkan ada anak-anak milenial pasti paham kali ya, misalkan dengan adanya smartphone gitu. Belum tentu dengan orang-orang yang hidup orang-orang zaman dulu gitu ya, yang misalkan orang tua kita gitu, belum tentu paham tentang smartphone tersebut gitu. Kondisi ini juga menyebabkan terjadinya sebuah ketimpangan di dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi gitu, di dalam masyarakat gitu. Terus juga seperti yang kita ketahui juga dengan adanya faktor globalisasi ini, misalkan kita melihat adanya orang-orang misalkan pedagang satu dengan pedagang dua, pedagang A dengan pedagang B. Pedagang A misalkan dia pinter banget nih menggunakan aplikasi teknologi, menggunakan Gojek gitu ya, GoFood kayak gitu, membuka store-nya itu di GoFood gitu. Dan hal itu mendatangkan apa ya, penghasilan dia itu lebih daripada orang yang tidak membuka apa namanya, dagangan dia itu di online gitu. Hal itu tuh ternyata juga apa namanya, mempengaruhi ketimpangan sosial di dalam masyarakat gitu. Karena dengan ketidakmampuannya pedagang B dengan adanya sebuah teknologi yang canggih kayak gitu. Lalu selanjutnya yang D, yang keempat ya, perbedaan kondisi demografis nih. Kalau misalkan ngomongin demografis berarti kita ngomongin tentang tingkat pertumbuhan ya, struktur kependudukan, kelompok, usia, gender, pendidikan, tingkat kesehatan, perbedaan kondisi ketenaga kerjaan juga, dan segala aspek yang berhubungan dengan penduduk. Jadi kalau misalkan demografis kita ngomongin tentang penduduk gitu ya. Misalkan daerah yang mayoritasnya penduduknya berpendidikan tinggi cenderung memiliki produktivitas kerja yang tinggi gitu ya. Produktivitas kerja yang tinggi ini akan menghasilkan penyediaan lapangan kerja yang banyak kayak gitu ya, yang pokoknya yang luas gitu. Pertumbuhannya yang baik, terus juga masyarakat menjadi lebih sejahtera gitu ya dengan penduduk-penduduknya yang berpendidikan tinggi gitu. Beda nih sebaliknya nih, kalau misalkan masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang rendah, misalkan kualitas penduduknya juga rendah, kesejahteraan juga relatif rendah gitu. Ini tuh yang menyebabkan sebuah ketimpangan sosial terjadi di dalam masyarakat gitu. Seperti kita bisa lihat contohnya, kalau misalkan di kota bisa kita lihat bahwasanya orang-orang yang di kota ini rata-rata adalah orang-orang yang berpendidikan tinggi. Misalkan di Jakarta Selatan ya, kita kan bisa ngelihat nih adanya dibangunnya kantor-kantoran gitu ya. Ini kan bisa kita lihat bahwasanya ternyata di situ itu terdapat orang-orang yang memiliki pendidikan yang tinggi gitu ya. Terus orang-orangnya juga
kualitas penduduknya juga sejahtera gitu ya, terus juga kualitas penduduknya juga baik kayak gitu. Ini itu apa namanya, beda gitu, beda halnya dengan orang-orang yang misalkan di kampung, yang kalau misalkan kita lihat bahwasanya orang kampung kan eh, memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah kayak gitu. Ini tuh ternyata mengakibatkan sebuah ketimpangan sosial di dalam masyarakat. Jadi dengan adanya komunitas atau kelompok orang-orang yang memiliki pendidikan tinggi gitu, akan apa ya, menjadikan sebuah lowongan pekerjaan gitu. Kayak misalkan orang nih, contohnya aja, kalau misalkan orang membuat perusahaan di kampung, emang bakal ada peminatnya gitu kan, juga nggak bakal ya, maksudnya kayak orang juga bakal mikir-mikir dua kali lagi ya. Orang juga akan mikir dua kali kalau misalkan orang atau CEO gitu ya mau mendirikan perusahaan di kampung gitu, pasti mereka mikir dua kali, karena di kampung itu jarang banget yang namanya uh, orang-orang itu berpendidikan tinggi gitu. Makanya CEO ini membangun sebuah perusahaan itu di Jakarta kayak gitu, karena di Jakarta ini orang-orangnya itu memiliki pendidikan yang tinggi kayak gitu, terus orang-orangnya juga berkualitas kayak gitu ya, seperti itu. Nah, yang kelima itu ada kebijakan publik nih. Kebijakan publik ini merupakan keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Misalnya ya, contohnya kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. Nah, dengan adanya apa namanya, kenaikan harga BBM ini, yaitu upaya pemerataan jumlah subsidi BBM dan mengikuti harga minyak di dunia. Sebenarnya kan kebijakan pemerintah ini adalah baik ya untuk menyamaratakan kenaikan harga BBM yang ada di dunia gitu. Tapi ternyata berpengaruh negatif nih terhadap masyarakat. Kenapa? Karena kalau misalkan harga BBM naik, pasti ke yang lain-lain juga naik. Misalkan harga BBM naik, terus pasti harga sayur-sayuran, harga bawang, harga itu pun naik. Kenapa? Mungkin misalnya dari tempat perkebunan ke pasar kan memerlukan sebuah adanya BBM ya, bensin gitu ya, bahan bakar minyak. Nah, ketika misalkan BBM itu naik, yang tadinya harganya 10.000 terus jadi 20.000, pasti eh, apa ya, transportasi juga naik kan, dan itu akan mengakibatkan kayak sayuran, kayak apa namanya, buah-buahan itu juga naik kayak gitu. Hal itu juga akan apa namanya, memperlebar ketimpangan sosial ekonomi dalam sebuah masyarakat kayak gitu. Nah, yang terakhir di sini ada faktor internal individu atau kelompok. Nah, kalau kalian bisa ketahui, misalkan di sini di gambar LKS ini ada masyarakat Naga. Masyarakat Naga itu adalah masyarakat yang mana tidak mau menerima adanya listrik di dalam perkampungan mereka. Ya, sama halnya kayak misalkan di masyarakat Baduy gitu ya. Kan mereka nggak mau nih adanya apa namanya, penerangan listrik gitu ya. Karena kan menurut mereka itu kan udah apa ya, apa namanya, udah meninggalkan nilai-nilai dari adat istiadat mereka kayak gitu, syarat, karena itu udah nggak berlaku ya hal-hal seperti itu di turun temurun mereka itu. Tapi ternyata hal tersebut itu apa ya, membuat masyarakat yang ada di kota Naga ini, di kampung Naga ini, dengan yang ada di Jakarta memiliki ketimpangan gitu, beda banget gitu. Kalau misalkan di Jakarta kan apa namanya, terang benderang, terus juga bersinar gitu, beda dengan halnya di kampung Naga, cuman gelap doang. Hal ini tuh menyebabkan sebuah ketimpangan atau pembedaan, kesenjangan masyarakat kampung Naga dengan masyarakat di Jakarta, seperti itu ya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk kalian nanti review ya, reviewnya dikirim di Google Classroom. Oke, assalamualaikum ya.